Pernah kepikiran gak sih, sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi itu isinya apa? Kosong gitu aja? Ternyata enggak. Dalam tradisi Islam, ada cerita tentang sebuah sejarah yang tersembunyi. Sebuah masa ketika bumi dihuni oleh makhluk-makhluk lain. Yuk, kita gali lebih dalam kisah tentang para penghuni yang terlupakan ini. Nah, semuanya berawal dari sini, dari momen yang sangat krusial ini. Waktu Tuhan mengumumkan rencananya untuk menciptakan manusia, para malaikat tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang kedengarannya penuh kekhawatiran. Pertanyaan ini bukan asal tanya loh, ini lahir dari apa yang pernah mereka saksikan. Dan disinilah misteri kita dimulai. Pertanyaan para malaikat tadi, yang pastinya diajukan dengan penuh hormat, seolah-olah menyiratkan sesuatu. Mereka kayak bilang, ini kan pernah kejadian sebelumnya. Kerusakan, pertumpahan darah di bumi. Jadi, siapa atau apa yang sebenarnya sudah mereka lihat? Untuk menjawabnya, kita harus melakukan perjalanan waktu, mundur jauh ke belakang, ribuan tahun sebelum Adam diciptakan, untuk bertemu langsung dengan para penghuni terlupakan yang jadi saksi bisu para malaikat. Jauh sebelum sejarah manusia dimulai, bayangin deh, bumi itu ternyata dunia yang ramai dan liar. Dihuni oleh berbagai macam makhluk yang punya akal, punya kehendak, bahkan punya peradaban sendiri. Tapi mereka jelas bukan manusia. Di antara para penghuni purba ini, yang paling aneh mungkin ya, Nisnas ini. Dari namanya aja kita udah bisa nebak kan? Tidak lengkap. Bentuk fisik mereka benar-benar unik. Coba bayangin, makhluk yang badannya cuma separuh, geraknya loncat-loncat, tapi otaknya cerdas luar biasa. Inilah Nisnas. Mereka itu licik dan ahli strategi perang yang rumit. Sayangnya, kecerdasan itu mereka pakai cuma buat satu hal, bikin onar dan menumpahkan darah. Mereka mengubah dunia jadi medan perang abadi. Oke, selain Nisnas yang brutal, ada juga Hin dan Bin. Nah, kalau yang ini beda level. Mereka jauh lebih kuat, lebih agung, dan diyakini sebagai generasi pertama dari kaum jin yang kita kenal sekarang. Walaupun sama-sama dari api, mereka ini beda. Hin itu lahir dari api yang membara, yang penuh gairah, sementara Bin dari api yang lebih tenang. Tapi bersama-sama mereka membangun sebuah peradaban yang luar biasa maju. Peradaban mereka ini keren banget. Mereka bisa mengendalikan elemen, membangun istana di dimensi lain. Tapi ya gitu, seperti yang sering terjadi, kekuatan yang begitu besar melahirkan kesombongan yang luar biasa. Dan inilah yang jadi awal dari kehancuran mereka. Dan benar saja, kekuatan dan kesombongan ini akhirnya meledak jadi pemberontakan. Panggung pun sudah disiapkan untuk sebuah perang dahsyat yang akan mengguncang alam semesta dan menentukan nasib para penghuni purba ini. Kejatuhan mereka justru dimulai pas lagi di puncak-puncaknya. Ketika mereka merasa tak terkalahkan, kesombongan mulai meracuni pikiran mereka. Perasaan superioritas ini akhirnya berujung pada pemberontakan terbuka melawan Tuhan. Sebuah tindakan yang memaksa adanya campur tangan dari langit. Dan ini bukan perang biasa di darat ya. Pertempuran ini terjadi di mana-mana. Di permukaan bumi, di langit, bahkan di dimensi-dimensi lain yang tak terlihat. Skalanya benar-benar kosmik. Sumber-sumber kuno menggambarkannya seperti kiamat kecil. Bumi berguncang hebat, gunung-gunung runtuh, lautan mendidih. Itu adalah perang yang nyaris merobek tatanan realitas itu sendiri. Nah, disinilah muncul satu tokoh penting. Pasukan malaikat ini dipimpin oleh salah satu hamba Tuhan yang paling dipercaya saat itu, yaitu Iblis. Kemenangannya memang sangat menentukan, tapi kemenangan inilah yang justru menanam benih kesombongan di dalam hatinya sendiri. Setelah perang yang maha dahsyat itu berakhir, bumi jadi sunyi. Peradaban-peradaban besar tadi sudah musnah atau terusir. Mereka meninggalkan dunia yang kosong dan terluka, tapi juga siap untuk sebuah babak yang baru. Kekacauan dan kehancuran total inilah yang disaksikan oleh para malaikat. Dan sekarang, kita kembali ke pertanyaan mereka di awal dan bagaimana Tuhan menjawabnya dengan sebuah ciptaan yang sama sekali baru. Setelah pembersihan besar-besaran itu, Tuhan menyatakan niatnya untuk menempatkan seorang khalifah, seorang wakil atau penjaga di bumi. Ini adalah jawaban langsung atas kegagalan makhluk-makhluk sebelumnya. Inilah jawaban Tuhan kepada para malaikat. Sebuah jawaban yang singkat tapi penuh misteri dan janji. Jawaban ini seolah mengatakan bahwa ciptaan yang baru ini, yaitu manusia, akan punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh para pendahulunya. Sebuah potensi untuk melampaui sifat dasar mereka dan memilih jalan kebenaran. Di sini perbedaannya jadi jelas banget. Nisnas hancur karena kekerasan mereka. Hin dan Bin terusir karena kesombongan mereka.
Sedangkan manusia, yang diciptakan dari tanah tapi ditiupkan ruh ilahi, dibekali dengan dua hal kunci, kehendak bebas dan hati nurani. Itulah alat untuk menjalankan tugas suci sebagai khalifah. Ironis banget kan? Sang pahlawan perang kosmik justru menjadi penjahat pertama. Kesombongan yang sama yang membawanya pada kemenangan sekarang membutakannya. Penolakannya untuk menghormati Adam adalah pemberontakan pertamanya, yang mengubahnya dari hamba taat menjadi musuh abadi umat manusia. Jadi, kenapa kisah kuno ini penting buat kita sekarang? Ini bukan cuma cerita tentang monster dan perang, tapi tentang pelajaran yang sangat mendasar mengenai kesuksesan dan kegagalan. Kisah para penghuni pra-Adam ini seperti sebuah cermin peringatan buat kita. Kejatuhan mereka itu disebabkan oleh racun kesombongan, kekerasan, dan pemberontakan. Artinya, jalan bagi manusia untuk berhasil, untuk tidak mengulangi sejarah, adalah kebalikannya. Menemukan kekuatan dalam kerendahan hati, kebijaksanaan dalam rasa syukur, kemajuan dalam kedamaian, dan tujuan dalam ketaatan. Inilah inti dari semuanya. Posisi kita di bumi ini bukanlah sebuah hak, melainkan sebuah amanah. Sebuah tanggung jawab besar yang gagal diemban oleh makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat dari kita. Pada akhirnya, kisah tentang Nisnas, Hin, dan Ben ini hanyalah sebuah pembuka untuk kisah kita sendiri. Dengan mengetahui kegagalan mereka, pertanyaannya sekarang beralih kepada kita. Apakah kita hanya akan menjadi babak lain dari siklus kehancuran yang sama, atau kita akan menulis akhir yang berbeda?